Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Beberapa saat setelah mengupload video ini, saya banyak menerima bahan diskusi terkait dengan mentalitas dan karakter. Ini memang bisa dimaklumi, karena bagi setiap orang tua selalu berharap agar anaknya bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbudi pekerti. Bahkan hampir semua negara di dunia menaruh perhatian yang besar dalam pendidikan karakter bagi generasi mudanya. Karena hampir semua masalah sosial dalam sebuah masyarakat atau negara berakar dari persoalan mentalitas. Karena itu, di beberapa episode ke depan di channel ini, kita akan membahas soal ini. Karena itu, pastikan Anda memberi like, komen, subscribe, share, dan tekan tombol notifikasi atau lonceng di samping subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sebelumnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyimak diagram berikut ini. Untuk memahami bagaimana sebenarnya porsi pendidikan karakter. Bagi para guru, tentu diagram ini tidak asing. Dari bagan tersebut, kita tahu bahwa pendidikan karakter sebaiknya dan seharusnya sejak usia dini, pada usia prasekolah atau pada pendidikan anak usia dini dan di sekolah dasar. Porsi pendidikan karakter harus jauh lebih besar dibandingkan dengan ranah pengetahuan dan keterampilan. Karena inilah fondasi yang menjadi dasar bagi kehidupan mereka selanjutnya. Pendidikan sikap dan karakter akan menjamin bagaimana anak-anak kita menjalani kehidupan selanjutnya. Apakah dia akan menjalani kehidupan dengan rasa optimis atau pesimis? Menjalani kehidupannya dengan penuh keberanian atau ketakutan? Atau apakah dia akan menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan? Atau justru dia akan menjalani kehidupannya dengan perasaan sedih atau penuh kecemasan? Proses penanaman nilai-nilai ini harus dimulai oleh orang tua di rumah. Karena orang tua, sebagaimana yang kita tahu, adalah pendidik yang pertama dan utama. Karena itu, orang tua adalah pembentuk karakter dan budi pekerti yang pertama dan utama. Karena anak melewatkan banyak waktu bersama orang tua. Karena berada di dalam domain keluarga, maka ada dua hal yang perlu mendapat perhatian serius yang perlu kita pikirkan bersama. Yang pertama, Indonesia adalah bangsa atau negara yang sangat multikultural, yang sangat beraneka ragam suku, agama, dan rasnya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hampir setiap suku bangsa mempunyai sistem tata nilai yang berbeda, punya kebiasaan dan tata kelakuan yang berbeda juga. Ini tentu akan menyulitkan bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter, karena setiap keluarga mempunyai pola dan prioritas yang berbeda. Tetapi kita bersyukur hadir Peraturan Presiden atau Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK. Dalam Perpres tersebut
kita menemukan kurang lebih 18 karakter yang harus dan perlu dikuatkan, yaitu religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Itulah nilai-nilai yang harus dikembangkan. Nah, Perpres ini bisa dilihat sebagai jawaban atas persoalan pendidikan karakter di tengah kemajemukan Indonesia. Karena meskipun berbeda, ke-18 nilai tersebut dimiliki dan dihidupi oleh hampir semua suku bangsa di Indonesia. Karena itu, kehadiran Perpres ini sekaligus juga menjadi dasar hukum, pilihan, dan prioritas bagi lembaga pendidikan, baik keluarga maupun sekolah, untuk menumbuh kembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, ada problem umum dalam pendidikan karakter yang dihadapi oleh orang tua, yaitu ketika anak-anak membutuhkan pendidikan, orang tua masih harus belajar tentang mendidik. Ketika orang tua sudah mulai paham bagaimana mendidik, sayangnya anak sudah kurang membutuhkan pendidikan dari orang tua. Situasi ini nampaknya sepele, tapi jika tidak ditanggapi serius, akan menimbulkan kompleksitas persoalan selanjutnya. Persoalan pertama adalah orang tua akan menggunakan pola atau cara yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri dalam mendidik anak-anaknya. Nah, tentu apa yang dialami oleh orang tua ini dari orang tuanya tidak semuanya salah, tetapi ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kondisi anak-anak zaman now. Maka tidak mengherankan bila konflik antara anak dan orang tua merupakan salah satu konflik yang selalu ada di setiap zaman. Karena keduanya selalu berada dalam kutub zaman dengan pola pandang dan kepentingan yang berbeda. Kedua, kesulitan orang tua tersebut akan menyebabkan orang tua menyerahkan proses internalisasi nilai-nilai tersebut kepada pihak lain yang jika tidak diwaspadai menyebabkan anak jatuh dan terjebak dalam pusaran intoleransi dan radikalisme. Walaupun semua orang tua tidak menginginkan anaknya terjebak dalam persoalan tersebut. Karena itu, saya mengusulkan dua saran ini untuk sedikit mengurangi kebuntuan orang tua tersebut. Yang pertama, negara mengeluarkan bahan atau modul pendidikan karakter bagi orang tua. Ini terinspirasi ketika Kemendikbud mengeluarkan modul untuk membantu orang tua mendampingi proses pendidikan anak-anaknya di masa pandemi COVID-19 ini. Modul serupa semestinya juga bisa disiapkan oleh negara untuk membantu orang tua dalam mendampingi anak-anaknya sebelum memasuki usia sekolah. Ya, kita bisa mencontoh ini seperti di Finlandia yang memberikan paket bersalin. Nah, negara bisa juga melengkapi modul itu dengan bahan-bahan bacaan bagi orang tua.
bahan bacaan bagi anak-anak. Karena kita tahu bahwa pendidikan anak usia dini adalah tahap belajar pertama dan paling kritis untuk proses belajar sepanjang hayat. Karena 90% pertumbuhan otak terjadi pada usia balita dan 85% otak berkembang sebelum anak masuk SD atau pada usia 7 tahun. Dengan cara ini, orang tua memiliki bahan dan panduan yang memudahkan mereka dalam membimbing proses tumbuh kembang anaknya. Usul yang kedua adalah harus dibangun keharmonisan dan sinergi antara orang tua dengan lembaga PAUD. Pentingnya harmonisasi ini untuk menjamin apa yang terjadi di dalam keluarga juga terjadi di sekolah. Atau sebaliknya, apa yang terjadi di sekolah, dalam hal ini PAUD atau di SD, juga bisa terjadi di rumah. Misalnya, kita ingin membangun nilai tanggung jawab pada anak. Di sekolah, anak-anak diminta meletakkan kembali mainannya ke tempat semula. Nah, orang tua pun harus melakukan hal serupa di rumah. Karena saya pernah menemukan ada sebuah kasus kecil di mana orang tua tidak mau mengajarkan hal-hal seperti itu dengan alasan tidak ingin mendidik anaknya menjadi pembantu. Sepele kan kelihatannya. Nah, sinergi kedua lembaga ini diperlukan untuk memperkuat peran masing-masing lembaga. Misalnya di level pendidikan PAUD dan SD, anak umumnya cenderung lebih patuh kepada guru daripada orang tuanya. Maka guru bisa membantu orang tua dengan memberikan tugas-tugas kepada anak yang bisa dilakukan di rumah. Nah, proses harmonisasi dan sinergi ini menjadi sangat penting untuk menjamin konsistensi proses internalisasi nilai-nilai itu. Terlepas dari itu, yang juga perlu disadari adalah bahwa proses internalisasi tersebut ibarat membangun sebuah gedung bertingkat. Akan lebih banyak waktu untuk membangun fondasi yang kadang terasa tidak terlihat hasilnya. Dan ketika hasilnya pun mulai ada, dia akan terbenam di dalam tanah. Prosesnya akan melelahkan dan sering membenamkan rasa bangga kita sebagai orang tua. Namun, fondasi yang kuat akan menjamin kelangsungan bangunan tersebut. Orang tua dan guru harus punya kesadaran akan hal ini. Seharusnya orang tua membangun kebanggaan atas anak-anaknya yang bisa menunjukkan perilaku positif. Dan ketika anak menunjukkan perilaku buruk, orang tua bisa membangun dialog dengan anak untuk memahami mengapa anak memilih perilaku tersebut. Lalu mengarahkan anaknya kepada perilaku yang baik. Karena hari-hari ini atau di saat-saat sekarang ini, banyak orang tua justru membangun kebanggaan pada hal-hal yang justru memberi tekanan kepada anaknya. Misalnya anaknya harus juara kelas, juara baca, juara ini, juara itu. Dan itu semua seringkali memberi tekanan mental bagi anak. Karena itu tidak berlebihan kalau Jedros pernah mengatakan bahwa dari sekian banyak pendidik,
orang tua adalah pendidik yang terburuk. Kenyataan ini setidaknya tergambar dengan jelas di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak orang tua kewalahan dalam proses pendampingan anak-anaknya. Anda boleh tidak setuju dengan pemikiran ini, karena ini hanya logika satu sisi. Tapi kita semua tentu sepakat. Kita ingin agar anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang kuat menghadapi seberapa besar pun badai dan gelombang kehidupan dan menggapai kebahagiaannya sendiri. Dan itu hanya mungkin bisa diraih bila kita sungguh membangun karakternya. Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.